Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah, keimanan, kemampuan untuk kita bersama-sama sholat maghrib berjamaah, yang merupakan nikmat suatu yang paling besar. Karena apa? Sebaik-baik amal ialah sholat. Sholat berjamaah pulang. Nah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya. Membaca di update terbaru dulu ada nih Telegram info tentang Palestina itu beberapa hari yang lalu, kan sekitar 4-5 hari yang lalu, waktu berakhir gencatan senjata. Ini Allah sudah menceritakan nih bahwa orang-orang Yahudi ini orang-orang yang ingkar. Ghairil maghdubi kan bialaihim, mengetahui tapi pajilah berkeramputnya, berdusta, menculasi. Itu ulun baca tuh, mungkin pian sudah membaca juga, 50 gedung hancur di bomnya Pardan. Yang hanyar yang baru nih hampir 500 lebih meninggal. Ya Allah, innalillah. Dan negara-negara dunia PBB kan termasuk Indonesia mengecam juga nih bahwa ini kejahatan perang. Tapi kan jadi gubrisnya bahwa ya jadi digubris oleh orang yang ingkar nih. Teringat dulu hadis Nabi. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menceritakan nih, ya Nabi di zaman Bani Israel mengisahkan nih bahwa Bani Israel ini banyak yang ingkar. Memang ada
Orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam aja ada, cuma sedikit. Kalau Nasrani agak banyak. Kalau Yahudi ini sudah diceritakan di Quran sudah memang mengingkari. Nih hati-hati karena kita di sini di zaman ini ada juga bersifat-sifat kayak itu akhirnya. Yang di hadis Bukhari Muslim ini Nabi mengisahkan, ya Rasulullah, zaman Bani Israel ada 3 orang ya Nabi. 3 orang tersebut mengalami kepakiran. Kepakiran itu artinya apa? Kada bisi apa-apa gitulah. Dan 3 orang ini masing-masing mempunyai kekurangan dan penyakit. Diberi Allah. Dan Allah setelah memberi kepakiran dan penyakit tadi hendak menguji orang Bani Israel tadi. 3 orang tadi dengan kenikmatan padanya. Lalu diceritakan di hadis itu malaikat disuruh disuruh Allah menemui 3 orang yang awalnya fakir dan berpenyakit tadi untuk diberi kemuliaan dan kebahagiaan. Orang yang pertama Allah menyuruh mendatangi orang pertama. Orang yang pertama berpenyakit, mun bahasa kita nih bekorengan. Dan fakir pulang kehidupannya, kada mempunyai apa-apa. Datang malaikat mengetuk pintu rumah orang tadi bajilah. Dan didatangi malaikat dan membukai orang tadi. Lalu malaikat nih menakuni orang tersebut, bertanya, bahasa kita nih, apakah engkau mau nih aku sembuhkan penyakit kamu ini? Dan karena ikan diberi oleh Tuhan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Oh, mau benar ya orang pertama tadi yang punya penyakit bekorengan tadi. Lalu diusaplah oleh malaikat, singkat kata, nang bekorengan tadi, dan sembuh aja. Sembuh. Orang Bani Israel nih sembuh. Itu ini memang sudah Islam, cuma ini belum turun Al-Quran lagi. Nabi menceritakan kan zaman dulu. Diusap oleh malaikat, sembuh. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, si fulan, apakah engkau mempunyai keinginan agar engkau bisa menikmati kehidupanmu? Iya, ya orang tadi. Aku menginginkan sapi betina yang subur dan bunting. Lalu dikabulkan oleh Allah, diberi malaikat orang tadi unta betina nang bunting, dan didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan ini akan menjadi bertumbuh kembang menjadi banyak. Sudah ditinggal orang pertama. Tinggal orang pertama. Jalan lagi malaikat kepada orang yang kedua. Orang yang kedua ini berpenyakit juga. Sama. Memang nih Allah nak mencontohkan nih bahwa Bani Israel ini ingkar kan akhirnya. Orang yang kedua didatangi malaikat. Nang berpenyakit, orang ini kada tumbuh bulu di tubuhnya. Dan mempunyai kepakiran juga bajilah. Dan kemiskinan juga, nang hidup susah. Dan didatangi malaikat dan bertemu, dan malaikat menakuni orang tersebut. Hai fulan nih, apakah engkau nih ingin kehidupanmu, tubuhmu ditumbuhkan normal seperti orang? Iya. Jar nang Bani Israel tadi. Lalu diusap oleh malaikat dan tumbuh rambut di kepalanya apa, malah lebih bagus tubuhnya. Lalu malaikat itu bertanya pulang orang tadi, apakah ada lagi keinginanmu nang kau harapkan agar aku bisa menolong nih kehidupanmu dari kepakiran? Jadi orang kedua tadi, aku meminta sapi nang bunting dan aku bisa memeliharanya. Singkat kata diberi oleh malaikat. Ditinggal lagi dan menemui orang yang ketiga. Nah, yang ketiga. Orang yang ketiga ini sama kaum Bani Israel juga. Mengalami kecacatan fisik juga. Orangnya padahal buta. Kada melihat. Dan didatangi malaikat. Dan dipandiri juga oleh malaikat.
apakah engkau ingin disembuhkan penyakitmu ini? Jawab orang yang ketiga tadi, iya, ingin disembuhkan. Singkat kata, setelah diusap tadi, sembuh matanya dan sehat kembalinya. Lalu malaikat bertakun pulang, adakah keinginan yang lain agar engkau terbebas dari kepakiranmu ini? Ada jadinya, aku ingin menginginkan kambing yang bunting agar aku bisa memeliharanya. Diberi oleh malaikat, dan ketiga-tiganya dikarunia oleh Allah dengan kesuburan binatangnya yang banyak, akhirnya melimpah ruah. Orang yang pertama untanya beranak pinak dan memenuhi lembah Jarabi akhirnya. Dan orang yang kedua sapinya beranak pinak dan ibak gunung sapinya. Dan orang yang ketiga ya Nabi, kambingnya beranak pinak juga sampai memenuhi lembah kambingnya. 3 orang tadi diberi karunia keberkahan oleh Allah. Yang 3 orang kaum Bani Israel tadi, yang asalnya fakir dan asalnya berpenyakit, disembuhkan Allah penyakitnya, ditinggalkan, dihilangkan kefakirannya, menjadi orang sugih. Lalu datang hari berikutnya, Allah menyuruh kepada malaikat, hai malaikat, datangi kembali 3 orang tadi dan uji bagaimana kesyukurannya, apakah dia berterima kasih kepadaku, kata Allah. Nah, datang malaikat menguji. Mendatangi orang yang pertama padanya, mengetuk pintu malaikat. Dibuka oleh orang yang pertama. Jadi malaikat, si fulan, sesungguhnya aku ini adalah seorang musafir dan aku ini kehabisan perbekalan untuk menuju tempat tinggalku semula. Dan aku memohon pertolongan kepadamu, apakah engkau memberi 1 ekor saja, apakah bisa? Unta yang banyak sepenuh lembah tadi untuk bekalku pulang. Jadi orang yang Bani Israel yang Yahudi tadi menyahuti. Yang bahasa kita tuh, oh kenyamanan nih Kam. Ini aku warisan keluargaku dan aku memelihara susah payah. Nah, jadi itu ingkar sudah kan? Mengingkari, kufur terhadap nikmat Allah. Kada bersyukurnya. Kalau kita bersyukur tuh kan nikmat ditambah akhirnya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ninya mengingkari. Oh, hati-hati ya Allah, azabku sangat pedih. Mengingkarinya, oh nikmat Allah tadi. Jangankan memberi, malah menghardik lawan orang musafir tadi, padahal itu malaikat nang diujikan olehnya yang Allah menyuruhnya. Oh, kayak itulah ajar malaikat. Ini hasil peliharaan keluargamu dan hasil jerih payahmu. Iya aja. Oh. Sudah ada. Yang kedua pulang. Datang pada orang yang kedua. Orang yang banyak memelihara sapi tadi. Malaikat datang pulang. Sama ujiannya seperti orang yang pertama juga. Malaikat berpura-pura sebagai seorang musafir yang kehabisan bekal dan minta tolong orang yang kedua tadi. Nah, ini terbukti pulang keingkaran orang Yahudi. Jadi malaikat minta tolong, minta perbekalan seekor sapi aja, sapi yang sepenuh gunung tadi, yang ribuan mungkin tuh. Di hadis Bukhari Muslim tuh ribuan, minta sebuting aja. Dan itu pun kada hasil jerih payahnya, asalnya kan hasil pemberian Allah juga, sekejap mata nyamannya pun. Malaikat ini minta tolong, minta sebuting aja untuk perbekalannya pulang, sapar. Dan orang tadi menyahuti, oh ini jerih payah saya. Kamu tidak ada kaitannya untuk meminta. Oh, itu kan ingkar. Mengingkari nikmat Allah. Jadi, sudah ya malaikat. Ini mengingkari orang nih. Dan datang lagi kepada orang yang ketiga, orang yang buta tadi. Asalnya sempurna sudah kan, sehat walafiat sudah. Yang banyak beternak kambing tadi. Datang kepada orang yang ketiga. Nah, di sini dijamunya. Dikasih makan, dianu apa. Pada musafir dijamu oleh Allah. Wahai sepulan, ini kayak apa nih? Peternak, oh ini nikmat karunia Allah semuanya.
Apa gerangan ikam nang datang ke sini hendak? Sungguhnya aku nih seorang musafir dan kehabisan perbekalan dan hendak meminta seekor kambing saja untuk bekalku pulang ke negeriku. Jadi malah menyauti orang yang ketiga tadi, silakan pilih bagimu apa yang menginginkan bagimu, apa yang engkau inginkan. Jangan ke sebuting peribahasanya, pilih aja. Nah, di situ malaikat bercerita. Sesungguhnya aja malaikat, Allah menyuruhku untuk menguji 3 orang kaum Bani Israel yang diberi kenikmatan dan hanya engkau yang mensyukuri nikmat Allah. Dan orang yang pertama dan kedua itu jar malaikat tadi mengisahkan orang ketiga akan dihancurkan oleh Allah, akan dihabiskan hartanya dan dikembalikan dia kepada seperti yang semula. Tabulik pulang aja. Tapi tunggu saatnya ada kena sama yang kita di sini ini ada kena kehancurannya juga. Kan di hadis itu kan sampai-sampainya berlindung kepada pohon gorgotnya dan batu pun mengisahkan, oh ini ada kaum Yahudi padahal disuruh orang kita kan orang Muslim. Nah itu Nabi sudah menceritakan sudah keingkaran orang-orang Yahudi itu. Jadi di antara 3 yang dicoba sebutin aja yang mensyukuri, yang kada kufur terhadap nikmat Allah. Memang ada zaman Rasulullah juga Nabi pernah melangi anak-anak yang sakit. Anak remaja lah. Remaja itu dikenal oleh Nabi dan orang itu sakit dan Nabi lawan sahabat bersama-sama sahabat mampir ke rumah orang tersebut dan sakitnya sedang sakaratul maut. Gagaringan lah. Waktu inya sedang sakit, waktu Nabi sedang menjenguk membesuk, Nabi berkata lawan si anak tadi. Ini di hadis Bukhari dan Muslim juga. Apakah engkau mau masuk Islam ya Rasulullah? Jadi orang tersebut mendelik matanya lawan abahnya, lawan ayahnya. Wahai abiku, ini Rasulullah mengajakku masuk Islam. Apakah engkau mengizinkan? Jadi abahnya membolehkan. Setelah anak tadi bersyahadat dan ia meninggal. Lalu Nabi berkata lawan para sahabatnya, ini diselenggarakan jenazah anak ini, karena dia seorang Muslim. Nanti memang ada yang menerima ajaran Islam, cuma kebanyakannya ingkar. Kebanyakan ingkar. Padahal tahu, tapinya mengingkari. Kalau Nasara kan di hadis itu kan dia memang orang-orang yang sesat. Kebanyakan tidak mengetahui. Kalau orang Yahudi ini orang yang pintar. Dia mengetahui bahwa ini salah, ini benar, ini hak, ini batil. Namun inya mengingkari. Dan buktinya sekarang ya sampai ini. Dalam berperang inya licik. Banyak menggunakan bazar bajilah. Banyak bukan ramput, berdustakan. Sampai-sampai kita orang Muslim juga kan sampai-sampai membentuk pasukan juga julid fisabilillah. Itu kan boleh kita. Dalam berperang nih kan. Inya berkeramput, inya berdusta, kita gunakan juga media untuk menghalau kedustaannya, kekeramputannya tadi. Menipu daya kita ya. Cuma karena di kita zaman canggih juga, orang-orang Muslim banyak yang pintar juga. Jadi dilawan dengan media juga. Banyak terbongkar kedustaannya. Banyak berkeramput. Di media-media itu banyak berkeramputnya. Dan orang-orang kita banyak termakan juga asalnya. Kekeramputannya yang dituduh kita orang pasukan Hamas membunuh, menggorok leher-leher bayi, padahal kan ada buktinya. Kamu plus saja fotonya. Akhirnya mengakui memang wartawan dari CNN yang berdusta. Nah kan akhirnya ketahuan. Cuma jangan kita beranai aja juga, ini makin berdusta benar, makin berkeramput benar. Nah ini di zaman kita ini juga banyak orang-orang yang ingkar. Zaman kita ini nih, memang bukan Yahudi, bukan Nasrani, orang Islam juga, tapi kebanyakan mengingkari nikmat Allahnya. Banyak orang-orang kita. Dan mudah-mudahan kita di sini, naudzubillah, terlindung dari sifat-sifat yang kayak itu. Dan Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, ada 4 golongan orang yang diberi penyakit ya Nabi. Diberi Allah yang memberi penyakit.
Ini hadis nih riwayat Tabrani. Memang hadis ini ada yang mensahihkan, menghasankan, dan ada yang mendaifkan, Pak Haji. Tapi ini isinya benar, matannya bujur. Matannya memang sesuai dengan hadis-hadis yang lain. 4 golongan ya Pak Haji. Orang yang bangun itu akan diberi Allah, ditimpakan Allah penyakit. Yang pertama aja Rasulullah, orang yang bangunnya di pagi hari inya melalaikan hak-hak Allah. Hak Allah dilalaikan ini. Jadi Allah memberi 4 penyakit loh nih ya. Penyakit yang pertama aja Rasulullah, orang itu akan diberi Allah kesibukan yang tiada habis-habisnya. Hari-harinya sibuk, hanya mencari dunia. Sembahyang ya sampai kada ingat. Kada ingat sembahyang, bayangkan Pak. Subuh ada subuh yang masih haur. Kisah nyata nih di pasar subuh, pasar Anyar dulu. Pak Haji, kisah nyata. Sidin ini pedagang juga, bercerita, berkisah. Kawan pedagang ini ditakuni Sidin. Subuh kada sholat, masih menjaga dagangannya, kan sebelum subuh sudah di pasar. Sampai waktu subuh jam 5 Sidin ke Masjid Agung. Masjid di Pasar Anyar, Masjid Agung. Ada sekitar 5-6 orang Sidin jamaahnya. Padahal ribuan orang di situ di masjid. Jadi ditakuni kawan Sidin nih. Teman Sidin ditakuni Sidin, kawannya nih. Menang lain tuh kira-kira kurang lebih aja Bang. Ini yang Sidin akrab aja lawan kawan tadi, ditanya Sidin, padahal ditakuni. Kenapa kada sholat nih tadi nih? Kada ke masjid, parah ke masjid. Di pasar kan perjalanan paling 2-3 menit. Masjidnya di pasar juga. Kenapa kada sholat? Haur menjaga jualan, menjaga dagangan. Padahal tahu tuh, oh sholat ini kewajiban kan. Apalagi sholat ini amal-amalan yang akan pertama-tama dihisap oleh Allah. Tahu semuanya kita. Kenapa kada sholat? Jadi yang orang kada sholat tadi menjawab aja. Jawabannya bagus. Oh, sholat saya katanya. Jadi jelasin tadi, di mana sholatnya? Nanti di rumah katanya. Di rumah. Padahal setelah pulang dari berdagang. Siang aja. Jam berapa pulang sih? Jam 7:30 ya. Ya Allah, sholat subuh, sholat duanya. Tuh jawabannya bagus, tapi kan menyelisihi jawabannya. Itu kan berarti mengingkari nikmat Allah. Bayangkan, kan itu hati-hati kita, tabiat-tabiatnya kayak itu kan. Wajilah sama, berarti itu kan tabiat yang mengingkari, mengetahui bahwa sholatnya ada pada waktunya, jam-jam tertentu sudah. Amun kada sanggup berjamaah, bolehlah sholat sorangan. Di warungnya kada jualannya kan, silakan aja. Memang walaupun padilahnya kada banyak kan, yang penting sudah melaksanakan kewajiban, sudah gugur sudah kewajiban. Ada ini kan yang melalaikan hak Allah, lalai itunya. Nah itu makanya Allah dan Nabi memberikan kesibukan yang kada habis-habisnya. Sibuk kayak Pak Haji Masrullah, yang berdagang kita. Ajan juhur gitu, namunnya hendak Pak Haji lah, ada terus. Cuma kan kita ketakutan melalaikan hak Allah. Dan Nabi akan diberikan kesibukan yang tiada habis-habisnya. Sibuk terusnya. Itu karena apa? Inya melalaikan hak Allah yang pertama, gara-gara diri sendiri juga. Nah itu contoh nyata tadi. Dan yang kedua aja Rasulullah, inya akan diberikan oleh Allah kebutuhan yang tidak pernah tercukupi. Kebutuhan hidup nih padan kurang terus. Memang kebutuhan hidup nih kurang terus. Ulun sebulan yang tadi Pak Haji, ini kisah nyata, ada di telepon orang padahal malam, mungkin jam 12-an malam, kadet angkat ulun tuh, habis salat suruk, ada tak terjawab telepon, ulun telepon nih lagi orang tadi, padahal
Sekalinya bercerita. Kisah nyata nih. Orang tadi bercerita bahwa inya tuh tadi malam didatangi oleh sekelompok orang di rumahnya, hendak mengambil mobil yang disandainya. Inya menyandai mobil Pak Haji. Padahal orang nih Pak Haji, mobil sudah dua buah pada mobil. Dan menyandai mobil sebuah. Dan mobil seandan ini ternyata mobil bodong Pak Haji. Diambil orang mobilnya 50 juta menyandai. Kisah nyata. Di Banjarbaru orangnya. Nelpon ulun. Kenapa ulun kada menelpon aparat? Ulun ustaz aja hendak berkonsultasi. Tapi ulun berdiam aja. Padahal yang bidang ulun nih berkonsultasi kayak ini. Jadi pagi-paginya tuh ulun kalau ada aparat memang di komplek ada aparatnya. Jadi aparat tuh yang menyaksikan bahwa inya tuh menyerahkan mobil. Diserahkan aja mobilnya terpaksa. Orang yang menyandakannya ada dan orang menyandakannya kada bertanggung jawab juga. Memang dituntutnya cuma kayak apa menuntut? Nya dihakuninya sudah menggawiannya juga kemungkinan hilang duit 50 juta. Nah, itu kan salah satu contoh. Itu kemungkinan inya kada mensyukuri nikmat Allah, kasihannya. Malah bertengkar lagi nya berdua laki bini berkeluarga. Saling salah menyalahkan. Jadi juga mun kawa kalau sudah terjadi kayak ini yang keakhirannya barang jangan jadi perselisihan di rumah tangga. Mun saling salah menyalahkan bertambah lagi masalah. Nah, ini salah satu contoh orang yang mengingkari nikmat Allah. Kasihan inya kasihan. Sudah. Itu kan salah satu yang tidak cukup-cukupnya tadi. Kebutuhannya kada cukup. Padahal sudah 2 buah mobil, anak yang ketiga lagi. Dan pas kebujuran salah caranya. Nah, yang kedua tadi. Yang ketiga kata Rasulullah, karena ia mengelalaikan hak-hak Allah tadi, inya akan diberi oleh Allah keinginan, hayalan yang kada pernah terpenuhi. Sudah tercapai ini nukar rumah Pak Haji, hendak pulang nukar rumah 2. Mahayal pulang. Ada pulang dapat benda yang ini, hendak pulang yang itu. Nah, itu kan Nabi menceritakan sudah. Ada terus keinginannya. Dan setelah tercapai memang ada terpenuhi terus padanya. Merasa kurang. Karena apa? Orientasinya dunia. Sedangkan hidup kita sudah dipadahkan Allah sudah. Allah yang menjamin sudah. Alhamdulillah kayak datang ke masjid musola kita. Ini kan rezeki nih. Dapat bertemu lawan kawan-kawan. Ini rezeki nikmat. Belum lagi dapat suguhan pulang. Itu rezeki. Mau mensyukuri itu kan alhamdulillah. Tapi nya kebanyakannya kada nikmat di tempat kayak ini ya. Oh iya, kada nikmat. Karena apa? Orientasi dunia tadi aja. Dapat yang itu masih kurang, yang ini pulang. Jadi bertambah terus nih hayalannya, keinginannya. Nah, 3 sudah Allah menimpakan noninya. Yang keempat ya Rasulullah, orang tersebut akan ditimpakan oleh Allah kebingungan yang kada habis-habisnya dalam hidupnya. Ada terus permasalahan, bingung menghadapi, kena selesai bingung pulang, ada pulang masalah. Karena apanya? Kada bersandar dalam Allah. Hidupnya kada orientasinya ibadah. Maka kita sudah disuruh Allah bahwa kita diciptakan Allah ini apa? Semua dunia ini hidup untuk beribadah kepada Allah. Tenang aja masalah dunia tuh. Memang kita harus mencari. Harus berusaha kita kan. Cuma kan Allah itu menentukan sudah. Di Lauh Mahfuz sudah ada ketentuannya. Tapi yang utama tadi, hidup dalam ibadah tadi, orientasi kita harus kita utamakan. Di surah Al-Jariyat sudah dipadahkan. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini hidup kita nih semua nih. Kita datang ke sini tidak lain apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah. Makan aja lah, padahal kita kalau niatkan ibadah. Awan nih gasan sembahyang pulang nih, gasan silaturahim lan kawan, ketemu tamu kawan. Jadi pahala, guring pun jadi pahala. Amunnya berdoa sebelum guring kan. Nah itu kan amun kita paham mengerti kayak itu bahwa orientasi hidup kita untuk ibadah. Jadi semua kegiatannya apa?
ada barokahnya jadinya. Begitu Allah menyambung, tidak kuciptakan jin dan manusia jar Allah kecuali untuk beribadah lawan Allah. Sesungguhnya jar Allah dengan ibadah kita nih, kita semua nih ibadah. Bukanlah aku jar Allah yang meminta makan rezeki lawan engkau. Itu kan Allah memberi motivasi lawan kita supaya kita mau semangat bersyukur. Disambung Allah pulang di ayat berikutnya bahwa sesungguhnya kata Allah, akulah pemberi rezeki yang sangat kokoh. Takutan apa lagi kita? Memang was-was itu ada, setan tuh was-was kita terus. Wah ini amun ke anu nih tertinggal nih kita nih. Amun anu tutup warung Pak Haji Masudai, ada berjualan nih anu, hilang pelanggan habisan. Itu memang was-was ada padanya, ada fitrah manusia. Itu bujur aja kan ya Bapak. Cuma kita kan bisa menanggulangi. Nah kayak hari ini juga. Namun kita yakin tuh bahwa ketetapan Allah tuh datang lawan kita karena kebaikannya. Misalnya tuh, contoh aja. Hari ini siang kita memerlukan matahari. Ini contoh aja Pak Haji. Dan matahari tenggelam digantikan dengan malam. Kita kan takutan nggak? Karena yakin bahwa esok matahari timbul pulang. Nah, itu kan logikanya lah, analoginya. Mudah-mudahan kita kawal juga nih dengan keimanan kita, ketakwaan yang sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini orang-orang baik, insya Allah nih kita semua dapat keberkahan. Karena jar Nabi, roh-roh itu akan mencari yang sefrekuensi. Padahal roh-roh kita nih, Pak Haji, jiwa-jiwa kita nih akan mencari yang sefrekuensi. Nang ketujuh, nang menjablay kawannya. Insya Allah itu jalurnya. Nah, nang ketujuh ke musola ke masjid, insya Allah Nabi memadahkan sudah. Nang sejiwa, roh-roh nang sejiwa, kawan-kawannya tuh. Nah mudah-mudahan nih semua dapat rahmat nih. Bayangkan sampai ulun pernah dikisahkan Ustadz Masudi di Madinah, pada nih di Madinah duduk mendengar halaqah bahasa Arab, ceramah nih kita. Jadi Jersidin ada orang tuh yang duduk tuh yang lain kayaknya pindahnya orang India. Jadi habis tuntung ceramah, ada kawan sidin mutawib itu yang menggani-gani, yang membawa-bawa jamaah, bisa berbahasa Urdu, bahasa India. Ditakuni orang tadi, ini bahasa kita nih, sampian mengerti juga ceramah tadi. Ini kisah nyata nih, Ustadz Masudi menceritakan. Waktu dulu pernah umrah lawan sidin. Jadi kadang mengerti aja pada nih, kadang mengertinya. Kenapa pian duduk di sini Pak Haji Masudai? Rupanya orang ini mengerti hadis tapi nya bahasanya bahasa India nih. Aku duduk di sini hendak mendapat rahmat Allah. Karena Allah bertakun ya nak, malaikat menyebut sipulan yang hadir di majelis ilmu itu akan diberi keberkahan oleh Allah hidupnya. Duduk mengerti ya kada. Hatta teguring istilahnya di majelis ilmu dapat keberkahan kita. Nah itu kan amun orientasi kita dunia, ada mungkin kita hadir di sini. Ada kawa, karena apa? Pikiran kita orientasi dunia aja. Kada dia mencari keberkahan, ketenangan hidup, kedamaian, kedekatan Allah, hendak berzikir, hendak sholat, hendak sedekah. Oh jauh lagi tuh pikiran dunia semuaan. Nah ini kaum Yahudi tadi sama kayak itu juga, mengetahui tapi ingkar. Nah, itu kan berbahaya tuh. Dan ini banyak terjadi. Walaupun kita ada agama Yahudi, senunuhan beribadah menyelisihi lawan Rasulullah. Di hadis Nabi kan Pak Haji, 3 masjid aja yang disunahkan oleh Pardan, oleh Nabi untuk dikunjungi. Untuk kita boleh bernajar mengunjungi tempat tersebut. Bayangkan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Di hadis tuh Masjidil Aqsa tuh kita dapat 500 rakaat. Sekali sholat tuh padilahnya sama
Sembahyang di Banjar di tempat kita sama padilahnya. Amun sembahyang di sana serakaat sama 500 ganjarannya. Kalau di Masjid Nabawi sama 1000 aja Rasulullah fadilah. 1000 rakaat. Serakaat kita di sini, di sana di Masjid Nabawi sama kita 1000 rakaat di sini menggawi padilahnya. Bayangkan, itu kan mulia tempatnya. Dan di Masjidil Haram 100.000. Namun buktinya di sini apa kita? Banyak kita yang bernajar ke masjid, ke tempat-tempat yang Nabi kadang mensunnahkan. Bila kabul hajat ini jarah ke sana. Itu Nabi kadang menyuruh. Jarah ke masjid anu sana, ke masjid apa ke Jawa-Jawa mana-mana. Itu kan menyelisihi. Amun kada tahu, ya sudah menyerupai Nasrani sudah. Orang yang sesat. Amun mengetahui lebih bahaya lagi. Sudah mengetahui dalil tapi masih menggawi. Itu seperti orang-orang Yahudi yang ingkar. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah pentingnya majelis ilmu dan kita berkawan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Amun sefrekuensinya sama nang trapel religi. Nah, trapel religi ini apa yang ngarannya? Ada timnya. Ada. Enggak lah, ada promosinya. Ini disewakan bis ini, trapel ke ini. Ada para kita nih, ada. Lu lihat bacaannya di sana. Para pesantren sana dikit. Ada tulisannya. Disewakan bis untuk jarah. Tapi itu memang, itu kan kita kada bisa, memang keyakinan orang. Cuma kita cuma menjelaskan kayak itu nah. Bahwa beragama ini harus ada koridornya, harus ada buku panduannya, Pak Dan. Beragama. Kada sembarangan kita dengan kesukaan hati aja. Atau sesuai yang sefrekuensi aja, kada. Sefrekuensi ini amun kada sesuai dalil pulang bisa lain juga. Agama ini memerlukan buku panduan. Buku panduannya adalah ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, amun kada pakai buku panduan, niscaya bisa mungkin lebih jauh kena. Allah menyuruh ke kanan, ini menyuruh ke kiri. Kan makin jauh akhirnya. Apalagi sampai kepada orang-orang yang ingkar tadi. Kan berbahaya tuh. Dan buktinya sekarang banyak terjadi. Mengingkari, mengetahui tapi mengingkari. Oh, kada apa-apa itu ya. Kada ada juga kalau aja Allah melarangnya. Karena kalau perkara ibadah ini kita mutlak merujuk pada dalil nas-nas yang sahih. Kalau kada ada dalil nas-nas yang sahih, kita angkat tangan dulu. Karena apa? Masih banyak perkara-perkara yang disunnahkan, diwajibkan, kita masih perai tegawi aja. Ya lupa Dan. Yang nyata disuruh aja kita belum sempurna lagi. Yang sehari semalam nih kan banyak benar nih. Sampai-sampai memasang sandalnya sunnahnya batis kanan dulu. Hal-hal yang kecil tuh. Begitu memacul pulang. Batis kiri dulu. Batis kanan didudiakan. Itu ada hadisnya semua kan. Bayangkan. Itu kan perkara-perkara yang remeh. Sandal aja tuh. Misalnya pagat sandal pulang kita dilanggar di musola di masjid. Sandal pagat terjajak pulang ke Jumat. Jangan dipakai sebelah aja Rasulullah. Sampai-sampai hal-hal remeh-temeh aja ada tuntunannya dalam agama. Jangan dipasangnya Nabi sebelah sandal tadi. Pacul aja keduanya. Jangan dipasang nang baik aja tadi kan. Misalnya kita pagat sebelah, pasang sebelah sandal. Nabi melarang. Bayangkan hal-hal yang kecil kayak itu aja ada tuntunan dalam agama. Apalagi perkara-perkara ibadah yang sampai kita nang memerlukan biaya tenaga. Ada mungkin Allah kada ada rujukannya. Tapi memang kalau kita percaya lawan hal-hal yang kebiasaan orang-orang dahulu, kebiasaan yang itu memang macam-macam pendapat. Cuma kalau kita yang berhati-hati beragama, insya Allah kita kada menggawi apabila kada kita meyakini nas-nas itu ada. Nah, itu je rumusnya. Karena apa takutan tadi kita kalau tergolong orang-orang yang ingkar, kalau tergolong orang-orang yang sesat. Kan Allah menyuruh juga Pak Haji. Sebelum kita mengetahui adalah jangan mengerjakan dulu. Setelah tahu nas-nasnya. Nah itu kan misalnya tergolong orang yang sesat aja tuh. Apalagi tergolong orang yang ingkar. Yang mengetahui bahwa Allah melarang ini, perbuatan ini.
tapi kita menggawinya. Nah itu kan berbahaya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nah itulah gunanya dakwah tauhid, memurnikan kembali akidah. Kalau pindah orang terjerumus pada hal-hal yang mensekutukan Allah, berbahaya jadinya. Habaan mansura, amal ibadah kayak debu-debu berterbangan. Harapan mendapatkan fadilah nang ganjaran nang besar, kada tahunya karena perbuatan itu tertolak. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan, kata Rasulullah, nang tidak ada syariat dari kami, maka amal tersebut tertolak. Amun tertolak aja syukur. Kita kada tahu misalnya dalilnya, kita menggawi. Sekalinya itu dalilnya kada sahih, tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada syariat, tidak ada perintah. Kada tahu kita, tagawi, itu tertolak aja, masih syukur. Busia kita tahu, kita mengingkari. Termasuk tadi golong-golongan orang tadi Fajri. Mengetahui tapi mengingkari. Nah, itu kan berat lagi badan. Nah mudah-mudahan ini kita nih, ini kan bagi ulun juga kita keluarga. Karena belajar akidah nang bujur ini penting. Supaya hidup kita kan kada melenceng. Karena buku panduan kita ada. Al-Quran dan Sunnah. Dan di buku panduan ini pun juga kita ada tentu tegawi semuanya. Ya tadi dari bangun guring sampai guring lagi itu beribu-ribu sunnah. Sampai mulai hendak guring sampai bangun guring aja dulu. Bangun guring dulu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ikan tuh gitu. Ada langsung melacung aja lah. Bangun guring langsung melacung. Duduk dulu membaca doa tadi dulu kan. Nah, alhamdulillah ya Allah nah. Pian membangunkan ulun dari guring, dari kematian. Ya lo padan karena guring ini kita kan mati digenggam Allah wajilah. Setelah bangun dilepas lagi. Makanya rancak orang guring itu memang terkadang bisa kita termimpi orang-orang yang sudah meninggal karena itu frekuensinya sama dalam genggaman Allah kita. Cuma kada juga dijadikan dalilnya kan ada rancak tetamu ya disuruh amalkan ini ya. Ada juga itu kada kawar jadikan dalil karena memang Allah menyampaikan waktu hadisnya itu aja, kita dalam genggaman itu aja, sefrekuensi lawan orang-orang yang sudah meninggal itu aja. Kata Allah, bilanya ada aja Nabi. Dalil misalnya deh, di Rasulullah. Misalnya tuh, bila engkau guring karena engkau waktu tidur itu, engkau sefrekuensi dalam genggaman Allah, ada yang menyampaikan amalan ini, maka itu gawi. Kata Nabi mana itu, kata Nabi menceritakan bahwa itu kita satu frekuensi aja dalam genggaman Allah. Nah itu kan kadang ada, banyak tuh di lingkungan kita tuh, guru, mimpi, suruh amalkan ini, suruh, kubur itu di nah itu kan itu jangan kita walaupun ceritanya bujur ya kadang mendustakan kadang cuma karena bercerita itu kan bisa juga di mimpinya ada setan nama setan karena apa Nabi kadang menyuruh kada ada dalil Nabi itu bilanya ada mimpi bisa dijadikan dalil untuk suatu perkara amal ibadah yang akan dilaksanakan orang sekarang gitu nah ada kawa kalau zaman Nabi bisa kan sahabat mengadulan Rasulullah ini waktu kan ajan tuh kan nang bermimpi kan sahabat bercerita itu kan Nabi masih ada syariat kan turun masih kalau kita zaman ini kita bermimpi guru bermimpi malam tadi disuruh mengamalkan ini baca berapa ribu kali apa kali padilahnya ini nah itu kan berbahaya kita membuka amalan, menyuruh orang mengamalkan dengan padilah tertentu yang tidak ada syariat, paling kada tertolak. Ya tadi man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan ini amalan ibadah perkara-perkara yang ketaatan Allah, yang kada ada syariat ya Rasulullah, maka amal tersebut tertolak. Nah itu aja kuncinya, tertolak. Kada diterima Allah. Yang mentertolak tadi ya syukur aja busia tadi itu termasuk orang-orang yang ingkar tadi jadi berdosa jadinya. Mudah-mudahan kita nih dapat rahmat Allah semuanya. Ini ulun tadi mohon maaf aja bergegas nih. Siang tadi khutbah di Anjir. Habis khutbah diteleponnya oleh mama lawan abah minta antar ke Banjarbaru. Pas pian WA tadi makanya kan kita angkat sampai jam 5 sampai ke rumah gitu ke pondok pulang laundry kanakan. Kada sempat membaca ya tadi kada sempat membawa apa-apa juga ya. Jadi
sore deh langsung sini. Alhamdulillah juga bertemu, alhamdulillah silaturahim. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua nih dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, menutup dulu lah dengan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.